Ya, Anda kembali bersama kami di Line Talk masih membahas mengenai potensi wisata kita yang ada di dalam negeri yang ternyata luar biasa kalau kita eksplor. Benar ya Mbak Leonita ya, seperti itu. Nah, kita tadi lihat grafik lagi, ternyata dua lokasi kita menjadi berada di dua teratas pula sebagai salah satu lokasi atau destinasi wisata menyelam. Anda pernah datang ke salah satu pulau tersebut begitu? Komodo. Baru pernah. kemarin. Dan memang trennya lagi naik banget Komodo. Seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa digambarkan. Ini kan juga bagian dari promosi. Seindah apa sebenarnya Komodo itu dan apa yang mungkin membuat Komodo belum terlalu terkenal Bali atau famous Bali begitu. Ngomongin wisata sambil wisata kuliner atau minum-minuman. Ada loh, ini enak juga loh. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya. Baik. Gimana Mbak Leoni sambil cerita? Jadi sebenarnya ada yang tren yang lucu adalah karena wisata kalau anak muda itu kita ngikutinya dari sosial media. Sosial media sekarang yang paling hits itu Instagram. Jadi wisata mana yang paling banyak di Instagram itu ada yang paling dicari. Nah Komodo itu yang paling Instagramable. Istilahnya Instagramable karena kalau di foto paling bagus. Angle-nya paling oke. Angle-nya paling bagus. Tapi sebenarnya itu sesuai foto nggak Mbak? Kan jangan sampai kemudian karena fotonya bagus terus aslinya kita pengen tahu kayak gimana sebenarnya aslinya Pulau emang Komodo bagus itu. banget. Jadi aslinya memang bagus. Dari ini aja Taman Komodonya aja, Taman Nasional Komodonya aja dari pintu masuk aja udah bagus sebenarnya. Dari istilahnya kita mau motret pohonnya ada udah indah. Udah indah. Terus masuk ke dalam ketemu komodonya istilahnya selfie sama komodonya. Iya, betul. Iya bahaya tapi itu yang dicari juga itu. Terus sama Pink Beach-nya itu udah pasti semua yang kesana pasti buat Instagram deh, itu bagus banget. Itu sangat bagus. Bu Esti, pertanyaan yang menggelitik adalah terkait dengan kepemilikan dari objek-objek wisata yang ada di Indonesia yang ini kemudian adalah dimiliki oleh investor asing. Sejauh mana ini ada satu kebijakan yang sebetulnya juga menjadi satu kebijakan yang win-win solution supaya memang kita sebagai warga negara Indonesia tentunya merasa fine-fine saja ataupun ini tetap milik kita gitu. Betul, ternyata kita kemudian membutuhkan keberadaan mereka ternyata gitu. Seperti apa? Boleh nggak sebelumnya saya mungkin nanggepin yang silakan. diving destination. Karena kalau di situ kan hanya Raja Empat dengan Komodo. Padahal kita tuh dari Sabang sampai Merauke, sampai Raja Empat. Kita punya banyak sekali diving site luar biasa cantik-cantiknya. Jadi di Sabang sampai sebenarnya kita di Jawa pun juga banyak ya, di Pulau Seribu, kemudian di Sumatera itu juga banyak. Ada untuk surfing, untuk diving, bahkan di Kalimantan juga ada tadi disebut Derawan, kemudian ada Maratua, kemudian ada Kakak. Nah itu kenapa yang ter-highlight hanya dua itu aja Bu? Nah, mungkin masih kalah dengan beberapa. Kita sama-sama nih promosinya harus lebih gencar lagi. Wakatobi, kemudian ada di Kepulauan Maluku itu juga luar biasa, Maluku Utara, di Nusa Tenggara juga banyak. Nah, jadi mungkin kita sama-sama nih, jadi supaya lebih terkenal tidak saja Raja Empat dengan Komodo itu mungkin ada objek-objek yang lain. Kita lihat ini 2016 akan ada banyak diving site yang lain yang akan di highlight gitu ya. Terkait dengan yang tadi Bu. Kaitannya investor. Kalau menurut saya kan masing-masing daerah ini banyak sebenarnya daerah sekarang yang sudah mulai aware bahwa sektor pariwisata itu akan menjadi unggulan. Karena kalau kita sekarang mereka berdasarkan misalnya dari sumber daya alam yang mereka miliki itu yang sebagai untuk pembangunannya, untuk divisinya, untuk perolehan pendapatan daerah itu makin lama akan menurun gitu. Nah kalau pariwisata itu semakin diasah, semakin dilestarikan akan semakin mendapatkan manfaat buat daerahnya. Nah ini banyak daerah-daerah yang sudah di dalam rencana induk pembangunan daerahnya sudah menjadikan sektor pariwisata. Dan berdasarkan itu mereka tentunya ada sektor atau konsep pembangunan daerahnya seperti apa. Nah berdasarkan itu seharusnya mereka mengundang investor-investor apa yang diperlukan, apa kaitannya dengan perhotelan, apa mungkin untuk pantainya atau mungkin untuk hal-hal lain yang terkait dengan sektor pariwisata. Nah silakan aja. Nah sejauh itu ada rambu-rambu kan tentu mereka ada master plan, ada ribdanya dan juga tentunya di dalam mengundang investor. Karena investor tuh mau masuk juga mereka
pasti lihat keamanannya, clear and clean tanahnya. Tapi ini dan pasti segala juga macam. butuh partisipasi masyarakatnya ya Bu ya. Seperti tadi kita singgung pariwisata minded itu sendiri. Tapi masyarakat di beberapa daerah masih merasa mungkin daerahnya itu adalah tempat tinggal milik mereka sendiri dan tidak memberikan hospitality atau kenyamanan bagi mereka yang datang. Apalagi mungkin dari mancanegara mereka melihatnya sebagai seseorang yang asing gitu. Sebenarnya Bagaimana di itu membangunnya? Pariwisata itu di dalam konsep pengembangan pariwisatanya ada 3 ya. Jadi yang salah satunya community based development, harus sustainable juga, harus ramah lingkungan. Nah, sustainable ini community based development itu memang harus memberdayakan masyarakat lokal, mengikutsertakan masyarakat di dalam pembangunan pariwisatanya. Nah, itu melibatkan, jadi mereka merasa ada sense of belonging, ada kepemilikan, ada juga merasa juga mereka diikut sertakan, mendapat manfaat. Tidak ada salahnya belajar dari negara lain. Misalnya adalah dari beberapa dukungan yang kemudian juga diberikan oleh pemerintah di negara tersebut, yang ini akhirnya dirasakan oleh Mbak Leonie sebagai wisatawan pada saat itu. Di negara manapun selain Indonesia, apa yang paling dirasakan? Oke, ternyata pariwisatanya betul-betul didukung nih oleh pemerintahnya gitu. Saya paling terkesan sama Singapura sebenarnya. Itu semuanya didukung dari istilahnya providernya aja. Di saya kan ada seperti provider yang khusus 5 hari misalnya, 5 hari. Itu sangat-sangat memudahkan gitu. Jadi kayak kita orang seandainya kita baru pun ke sana nggak bingung. Dan banyak mobile application yang mendukung banget. Kita nggak pernah naik MRT, itu petanya mudah banget dibaca. Dan ya seperti tadi providernya murah banget, khusus untuk wisatawan. Jadi semuanya kayak, dan di sana misalnya kita pulang jam 1 malam, itu kita ngerasa aman. Aman ya? Itu sih, jadi kayaknya memang pemerintahnya sangat mendukung dari hal sekecil mungkin. Bahkan kalau jalan kaki di sana pun tanpa menggunakan kendaraan sepertinya aman-aman saja, dan memang harus seperti itu. Antara memang adventurous atau memang uangnya habis. Dipakai buat shopping. Ya, kalau Singapura sepertinya itu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau Anda sebagai traveler ya, apa sih sebenarnya ingin Anda explore atau yang Anda inginkan dalam melakukan traveling ke beberapa negara? Ada orang suka belanja, alam, mengeksplor alam begitu, atau kuliner. Nah, Anda sendiri? Tergantung. Semuanya. Iya, sebenarnya semuanya pasti habis dong duitnya ya. Tergantung pada saat itu pengennya apa gitu. Jadi kalau misalnya pengen belanja, kita ke Singapura karena situ lengkap gitu. Atau kita mau nonton F1 konser, biasanya di Singapura juga udah. Kalau Indonesia cocoknya apa Mbak? Kalau Indonesia adventure. Ya, paling keren ya. Muda ya, betul. itu yang paling menantang. Karena sebetulnya di tengah keterbatasan infrastruktur, akses dan lain sebagainya, justru nilai adventure-nya di situ gitu. Walaupun memang tentu saja stakeholders akan terus memperbaiki diri dan tentu saja akan memberikan fasilitas terbaik untuk warganya dan juga wisatawan. Kalau Indonesia sebenarnya kelebihannya adalah budayanya. Itu dia yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kita noleh dikit pindah kota aja budayanya udah beda. Udah beda. Itu kelebihannya. Dan itu masih kerasa banget ya Mbak ya. Baik, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lunch Talk.